Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Armadani, mahasiswa YN Pontianak, program studi agama semester 6. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan terkait ekoteologi, harmoni iman dan bumi. Teologi lingkungan ataupun teologi ini menegaskan bahwa krisis lingkungan hidup saat ini seperti pemanasan global, kepunahan masalah spesies, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan regulasi hukum ataupun inovasi teknologi. Hal ini diperlukan adanya perubahan fundamental pada cara manusia memandang dirinya sendiri di hadapan Sang Pencipta dan alam ciptaannya. Iman itu harus berwujud tindakan nyata. Nah, dalam hal ini, ekoteologi memanggil umat beriman untuk melihat bumi bukan hanya sebagai komoditas yang bebas untuk dieksploitasi, melainkan sebagai tempat ibadah yang harus dijaga keseimbangannya. Esensi dan perspektif. Pada bagian ini, audiens ataupun kita semua perlu memahami mengapa manusia modern memiliki kecenderungan merusak alam, serta bagaimana perspektif keagamaan dapat meluruskannya. Sebelum itu, kita perlu ketahui lebih lanjut apa itu ekoteologi. Integrasi iman dan ekologi. Secara tradisional, ilmu ekologi, sains, dan teologi atau agama sering berjalan sendiri-sendiri atau bahkan berbenturan. Nah, di sini ekoteologi menjembatani keduanya. Teologi memberikan dasar moral, etis, dan spiritual mengapa kita harus merawat bumi, sementara sains, ekologi memberikan panduan teknis bagaimana cara kerja alam yang harus dihormati manusia. Selanjutnya, kritik ataupun kritis teologis modern, penggeseran dari antroposentris ke teosentris. Antroposentris itu adalah cara pandang yang salah kaprah, yang menganggap manusia adalah pusat dari segalanya, sedangkan spesies lain dan bumi hanyalah instrumen pemuas kebutuhan manusia. Cara pandang ini dituding para ahli seperti Lin White Jr. sebagai akar teologis krisis ekologis global. Sedangkan teosentrisme atau egosentrisme dalam ekoteologi meluruskan hal ini. Tuhan adalah pusat tatanan semesta. Manusia diciptakan bukan sebagai penguasa lalim yang mengeksploitasi alam, melainkan sebagai bagian integral dari jaringan kehidupan yang tunduk pada hukum moral ilahi. Selanjutnya, pilar utama ekoteologi. Di sini saya mendapatkan dua pilar utama dalam ekoteologi. Yang pertama itu sakralitas alam dan keadilan ekologis. Yang pertama itu sakralitas alam. Alam adalah perpanjangan atau manifestasi dari karya seni Sang Pencipta. Merusak hutan, mencemari sungai, atau memusnahkan suatu spesies bukan kejahatan ekologis, melainkan penodaan terhadap karya seni yang telah diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, keadilan ekologis. Krisis ekologis tidak pernah netral secara sosial. Golongan miskin dan marginal seperti petani kecil dan masyarakat adat adalah kelompok pertama yang paling menderita akibat perubahan iklim, populasi, dan deforestasi. Meskipun mereka adalah kelompok yang paling sedikit menyumbang emisi, keadilan sosial tidak akan pernah tercapai tanpa memulihkan hak ekologis bumi. Terlebih dahulu. Selanjutnya, konservasi aktif sebagai refleksi ibadah. Menanam pohon, memilah sampah, atau menghemat air bukan sekedar gerakan sosial biasa. Dalam ekoteologi, tindakan-tindakan pelestarian lingkungan ini dinilai sebagai bentuk ibadah liturgis yang nyata.
Ini adalah iman yang bekerja melalui tangan kita yang kotor oleh tanah demi memelihara kehidupan. Kearifan lokal dan ajaran tradisional. Hampir setiap agama dan kepercayaan adat itu memiliki warisan ajaran hidup hemat, sederhanaan, dan larangan merusak ekosistem. Misalnya konsep hima di Islam, di Maluku, atau ajaran harmoni Trihitakarana di Bali. Ekoteologi merangkul kearifan lokal ini sebagai antitesis terhadap budaya konsumerisme modern. Selanjutnya, etika ekosentris, menggeser standar moral kita agar tidak hanya melindungi manusia sesama kita, melainkan juga menghormati hak biotik dari satwa liar, sungai, laut, dan hutan untuk eksis berdampingan secara damai. Selanjutnya, akar krisis ekologis. Yang pertama yaitu krisis alam adalah krisis jiwa. Kerusakan eksternal pada bumi seperti deforestasi, perubahan iklim, kepunahan spesies, dan lain sebagainya hanyalah pantulan dari kerusakan internal dalam jiwa manusia modern. Ketika jiwa kehilangan orientasi spiritual, manusia mencari kepuasan tak terbatas pada benda-benda material yang terbatas di bumi ini. Selanjutnya, keserakahan tanpa batas. Sistem ekonomi global yang menekankan pertumbuhan tanpa akhir di atas planet yang memiliki batas-batas fisik adalah bentuk kebutaan moral. Keserakahan menuntun manusia mengabaikan batasan daya dukung alam demi keuntungan jangka pendek kelompok tertentu. Yang terakhir itu ada tobat ekologis. Istilah teologis ini yang merujuk pada perubahan arah hidup secara radikal. Tobat ekologis menuntut manusia untuk sadar akan dampak gaya hidupnya terhadap kerusakan bumi, menyesali kontribusi kerusakan tersebut, dan bertekad mengubah kebiasaan konsumtif menjadi kebiasaan restoratif. Pada bagian terakhir, satu rumah bersama. Angka 1, bumi. Angka 1 di sini melambangkan bahwa tidak ada planet B. Kita semua manusia dari segala bangsa, ras, agama, serta jutaan spesies hewan dan tumbuhan tinggal di bawah satu atap atmosfer yang sama. Jika atap itu runtuh, runtuhlah kehidupan semuanya. Selanjutnya, konsensus lintas iman. Meskipun ritual ibadah dan dogma keagamaan berbeda-beda, semua tradisi spiritual besar di dunia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal bertemu pada satu kesepakatan moral universal, yakni merawat alam dan mengasihi sesama ciptaan adalah mandat suci. Kolaborasi nyata menembus sekat sektarian. Ekoteologi menghimbau agar isu lingkungan hidup dijadikan sarana pemersatu kemanusiaan. Perubahan iklim tidak memilih korban berdasarkan agamanya. Maka dari itu, aksi penyelamatan bumi harus digalang bersama, melampaui batas-batas sektarian demi masa depan generasi mendatang. Sebagai penutup, iman jangan hanya disimpan di rumah ibadah. Jadikan ia sebagai kompas yang menuntun keputusan konsumsi harian kita. Misalnya, membatasi plastik sekali pakai, menghemat energi, memilih produk yang ramah lingkungan. Untuk mengakhiri presentasi saya pada kesempatan kali ini, pemulihan bumi membutuhkan keterlibatan kolektif dari setiap individu yang sadar akan tanggung jawab ekoteologisnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga, merawat bumi dan lingkungan sekitar kita demi keberlangsungan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi dan demi generasi yang akan datang. Demikian.